aktivitas e-book. Di mana saya dapat menemukan aktivitas e-book? Masuk ke dalam aktivitas peserta. Pada setiap sesi terdapat aktivitas pembacaan e-book. Aktivitas e-book berada di bawah aktivitas webinar. Pastikan sesi yang kamu pilih benar ya. Kenapa saya tidak bisa melanjutkan ke aktivitas pembacaan e-book? Jika peserta tidak dapat melanjutkan ke pembacaan e-book, padahal telah mengikuti sesi webinar, perlu diperhatikan. Pastikan aktivitas webinar sudah tercentang hijau. Peserta harap menunggu kurang lebih 1 jam setelah sesi selesai untuk proses absensi. Pastikan e-book yang kamu buka sesuai dengan sesi hari tersebut. Aktivitas formatif tes. Apa itu aktivitas formatif tes? Formatif tes adalah soal pilihan ganda sebanyak 5 butir soal yang bertujuan untuk menguji pemahaman peserta atas materi yang disampaikan saat sesi webinar. Minimal nilai yang harus didapat adalah 80. Jika nilai belum tercukupi, peserta dapat mengulang hingga nilai yang didapat telah mencukupi. Kapan saya bisa mengerjakan aktivitas formatif tes? Formatif tes dapat dikerjakan saat peserta telah mengumpulkan tugas praktik mandiri. Syarat agar peserta dapat mengerjakan formatif tes adalah peserta harus hadir pada sesi webinar dan mengikuti peraturan yang ada. Jika peserta tidak menghadiri sesi webinar pada hari itu, peserta tidak dapat mengerjakan formatif tes. Namun peserta tetap dapat melanjutkan pelatihan sesi selanjutnya. Batas maksimal ketidakhadiran adalah 1 kali sesi. Kapan batas waktu untuk mengerjakan aktivitas formatif tes? Batas pengerjaan formatif tes adalah 3 jam sebelum sesi selanjutnya dimulai. Kenapa saya tidak bisa melanjutkan aktivitas ke formatif tes? Pastikan kamu telah mengikuti sesi webinar pada hari tersebut. Pastikan kamu telah mengumpulkan tugas praktik mandiri. Tugas praktik mandiri. Di mana saya harus mengumpulkan tugas praktik mandiri? Peserta wajib mengumpulkan tugas praktik mandiri melalui LMS peserta atau aktivitas peserta. Tugas praktik mandiri harus dikumpulkan sesuai format yang telah diumumkan, yaitu JPG, PDF, atau MP4. Batas waktu pengumpulan adalah 15 jam setelah sesi webinar selesai atau sesuai instruksi yang disampaikan saat sesi webinar. Saya tidak bisa melanjutkan ke pengumpulan tugas praktik mandiri. Pastikan sinyal kamu dalam kondisi baik. Pastikan kamu masuk ke dalam sesi yang benar. Pastikan format tugas yang kamu unggah sudah sesuai dengan instruksi. Bagaimana cara untuk mengerjakan tugas praktik mandiri? Peserta wajib mengerjakan tugas praktik mandiri sesuai dengan instruksi atau yang telah diumumkan oleh pengajar pada saat sesi webinar. Kapan batas waktu pengumpulan tugas praktik mandiri? Batas waktu pengumpulan tugas praktik mandiri adalah 15 jam setelah sesi webinar selesai atau sesuai dengan pengumuman yang disampaikan saat sesi webinar. Unjuk keterampilan. Apa itu tugas unjuk keterampilan? Tugas unjuk keterampilan adalah tugas akhir atau praktek yang diberikan ke peserta untuk menguji pemahaman peserta terhadap pelatihan yang telah diikuti. Kapan batas waktu pengumpulannya? Batas waktu pengumpulan unjuk keterampilan adalah H+3 atau 3 hari, pada pukul 12 WIB terhitung sejak sesi webinar terakhir selesai. Sudah mengerjakan unjuk keterampilan, tapi tidak bisa melanjutkan aktivitas? Kamu harus menunggu, paling lambat, selama H+4, karena tugasmu masih dalam proses penilaian. Pastikan tugasmu sudah benar-benar terunggah sesuai format yang disampaikan. Apa yang harus dilakukan setelah mengumpulkan unjuk keterampilan?
Setelah mengumpulkan unjuk keterampilan, kamu harus menunggu paling lambat hingga H+4, terhitung sejak pelatihan sesi terakhir selesai, untuk proses penilaian, lalu kamu wajib mengisi form evaluasi dan memberikan ulasan.